Audio Jungle. Bersama dengan Ibu Yani. Untuk acara pada malam hari ini, untuk yang pertama mungkin pembukaan yang sudah kita lewati bersama. Selanjutnya acara tanya jawab bersama Ibu, dan nanti selanjutnya diteruskan dengan acara pertama, begitu Ibu ya. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin sambil santai, sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan, mungkin bisa kita mulai untuk acara sesi tanya jawab dari rekan-rekan media dan juga rekan influencer. Untuk sebelum itu kita sebelumnya kita sampaikan dulu untuk acara yang pertama itu sambutan dari Ibu Haji. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media yang selama ini sudah mendukung perjalanan politik saya sejak tahun 2014. Saya terpilih pertama kali menjadi anggota DPR RI, kemudian periode kedua tahun 2019, tahun 2020 saya ikut kontestasi Anies Pilkada di Kabupaten Malang, yang semuanya sudah memaklumi hasilnya pada waktu itu. Tapi dengan kerja yang sangat singkat, kurang lebih 4 bulan, alhamdulillah saya memperoleh suara 491.000 lebih. Bersama-sama kita bertasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini sebetulnya sudah lama saya merencanakan untuk catering dengan teman media dan influencer, tapi karena kami masih ada banyak kegiatan, tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, kemudian sudah kita rencanakan kemarin malam Jumat ya, kemudian Rabu pagi saya harus ke DPD Golkar menemui Pak Doli bersama-sama dengan beberapa paslon dari Jawa Timur dan banyak dari luar Jawa juga dipanggil oleh DPP Golkar. Kemudian kemarin siang kami diundang oleh DPP PKB, meskipun saya kader DPP PKB, kami paslon diundang. Alhamdulillah yang hari Rabu pasangan kami petahana Bapak Haji Sanusi tidak bisa hadir karena bersamaan dengan BIMTEK di partai di PDIP yang diselenggarakan di Hotel Haris ya, BIMTEK untuk calon kepala daerah Jawa Timur. Akhirnya saya ditugaskan untuk hadir sendiri. Sebetulnya yang diundang ke Jakarta oleh DPD Golkar itu kami paslon kami berdua. Kemarin alhamdulillah pagi Pak Sanusi ke kantor DPP PKS, ya. Kemudian beliau hadir ke DPP Golkar karena hari Rabunya tidak bisa hadir. Beliau hadir di hari Kamis untuk ketemu dengan beberapa pengurus DPP Golkar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Merimurni. Kemudian jam 2 sampai dengan jam 4 kita diterima di DPP PKB dan kami sudah menerima rekom dari DPP PKB untuk form C1 KWK akan diterimakan secara resmi oleh Ketum DPP PKB ini atau Gus Muhaimin Iskandar pada tanggal 18 Agustus yang akan datang bersama-sama dengan paslon yang diusung oleh DPP PKB di Hotel Fairmont Jakarta ini. Kami mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami sebagai bakal calon kepala daerah Kabupaten Malang
bersahabat dengan teman media. Kami mohon dukungan dari teman-teman influencer dan teman-teman yang lain. Ada Mbak Rakil dari BSI, ada posisi ini pekerja UMKM di Malang Raya, kemudian ada teman-teman kami para perempuan yang sejak 2014 mendampingi kami. Memang Mas Seleksen, ini saya kira teman-teman media sudah kenal semua ya. Alhamdulillah malam ini bisa mendampingi saya untuk bertemu dengan teman-teman media. Intinya ini silaturahim, kita catering, kita mulai merajut kemitraan ya, sampai tidak hanya sampai pilkada selesai, sampai 5 tahun ke depan kita tetap berdampingan ya, karena tanpa media apa yang kita lakukan tidak akan tersampaikan kepada masyarakat. Dan ini kami juga tidak tahu apa nanti lawannya bumbung kosong atau ada pasangan lain, kami juga belum tahu. Tapi kalau menurut hitung-hitungan partai politik yang sudah bergabung dengan kami sampai hari ini itu nampaknya memang bumbung kosong nampaknya, karena kita sudah mendapat dukungan dari 42 partai yang punya anggota DPRD yang ada di parlemen ya, 42 anggota. Jadi kan minimal kan berapa 20% ya, anggota DPRD kita di Kabupaten Malang 50%, berarti sudah sekitar 84% ya yang sudah bergabung dengan kami. Karena itu ini saya kira untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sejuk, karena bahwa fakta politiknya seperti ini ya, fakta politiknya seperti ini ya, ini yang harus kita hadapi. Tidak ada unsur rekayasa supaya kita berhadapan dengan bumbung kosong, tetapi ini fakta politik yang ada ya. Terkait dengan posisi saya, memang karena situasi dan kondisi saat ini memang kami harus bergabung ya. Ini untuk supaya Kabupaten Malang ke depan ya lebih makmur, dan kami juga mohon masukan dari panjenengan semua, para awak media, influencer, masyarakat, apa yang masih menjadi kekurangan untuk pembangunan di Kabupaten Malang ini untuk disampaikan kepada kami, sehingga ini bisa menjadi nanti dimasukkan di visi misi maupun rencana capaian program kita 5 tahun yang akan datang. Monggo sambil menikmati yang sudah selesai makan malamnya, sambil menikmati makan malam kita santai saja. Saya terima kasih atas waktunya, panjenengan semua sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan semuanya ini nanti urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan saya maupun urusan panjenengan semua. Karena insya Allah kalau niat kita itu baik, saya itu niatnya berkhidmat, berjuang untuk masyarakat Kabupaten Malang. Barangkali teman-teman media semua sudah tahu, 2014 saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Saya berangkat dari seorang guru SMA di SMA Wahid Hasim. Saya diangkat menjadi PNS waktu itu tahun 1986 sampai tahun 2013 saya mengajukan pensiun dini karena saya diminta oleh DPD PKB mencalonkan sebagai anggota DPR RI. Saya juga tidak tahu latar belakangnya apa. Saya tanya, saya ini PNS, saya guru, kenapa kok tertarik saya untuk mencalonkan sebagai perwakilan dari unsur perempuan. Katanya hasil survei, memang PKB ini berbasis survei, termasuk mendorong saya untuk maju pilkada itu dasarnya survei. Awalnya saya tidak ada minat untuk pilkada ya, karena sudah pileg berdarah-darah ya, kemudian baru berapa bulan maju pilkada itu awalnya saya tidak ada minat. Saya melihat saya memang untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai, maka saya turun untuk pilkada. Nah, ternyata surveinya ya dari internal itu saya terbaik. Akhirnya saya dipanggil oleh DPPKB, oleh Ketua Des Pilkada,
presentasi hasil survei. Saya dimasukkan survei di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Hasilnya lebih bagus saya di Kabupaten Malang. Bismillah, karena tugas partai, sebagai petugas partai saya bismillah lah kita berjuang untuk masyarakat Kabupaten Malang. Itu yang mungkin sementara bisa saya sampaikan, nanti sambil di sana kita bisa dialog para teman-teman media ya. Barangkali ada yang perlu pendalaman maupun nanti kita bisa melanjutkan dengan dialog bersama-sama. Nanti pertemuan ini kita akhiri dengan foto bersama di Candi. Saya ini kan Candi Kendedes itu kan figur seorang ibu. Untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045, saya kira anak-anak kita ya, anak-anak muda, Gen Z katanya Mbak Rakir ya, itu saya kira perlu bimbingan dan arahan dari seorang ibu. Maka ini yang salah satu yang juga menginspirasi saya untuk berjuang mendampingi semuanya. Maka saya sudah minta kepada calon bupati supaya saya salah satu tugas dan fungsi kewenangan saya adalah di bidang pendidikan. Karena ini pengalaman saya di Komisi 10, katanya teman-teman DPR RI yang dari Dapil Malang Raya, Bu Latifah ini kalau di Dapil terkenal dengan Ibu PIP ya, program Indonesia Pintar. Nah, ini teman-teman saya mitra dari beberapa sekolah swasta. Memang saya fokus membantu sekolah-sekolah swasta. Karena negeri itu kan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta kalau tidak kita yang memikirkan itu siapa lagi? Alhamdulillah Pak Yulianto nanti bisa testimoni selama saya menjadi anggota Komisi 10 6 tahun, satu periode 2014 sampai 2019 selesai, 19 terpilih kembali. Itu suara saya insya Allah karena doa-doa dari anak-anak yang saya bantu untuk mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar itu, suara saya naik sekitar 95%. Jadi 2014 saya 56.000 sekian, 2019 untuk periode yang kedua saya mendapatkan suara 109.092, jadi hampir naik 100%. Itu saya punya keyakinan, saya percaya karena itu doanya para orang tua, para anak-anak yang saya bantu yang bisa melanjutkan pendidikan. Memang tujuan PIP ini diberikan kepada pemerintah, saya selalu memperjuangkan setiap tahun untuk ditambah jumlahnya, jadi kuantitasnya, kualitas tidak apa-apa, tetap 450.000 satu tahun untuk SD tidak apa-apa, tapi jumlah penerimanya lebih besar. Karena tujuannya adalah sebagai preventif, mencegah supaya tidak terjadi anak putus sekolah dari SD tidak bisa melanjutkan SMP, dari SMP tidak bisa melanjutkan SMA dan SMK. Bahkan kalau mereka dari keluarga yang kurang mampu tapi secara akademis punya kemampuan atau kecerdasannya tinggi, kita bantu waktu itu bisa mendapatkan beasiswa bidik misi. Insya Allah selama saya jadi DPR RI itu tidak kurang dari 10.000 mahasiswa yang bisa kita bantu untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah itu kalau bidik misi itu lebih besar daripada buruh yang kerja di sawah ya. Satu bulannya 1.100.000, 400.000 untuk membayar SPP, sisanya untuk living cost dan kebutuhan yang lain-lain. Jadi saya 2015 itu sudah banyak yang kami bantu, 2020 dan lulus sarjana. Dan alhamdulillah karena selalu kita motivasi kalau ingin melanjutkan S2 nanti kita dampingi untuk mendapatkan LPDP. Alhamdulillah IPK-nya tidak ada yang kurang dari 3,5, sehingga kesempatan untuk melanjutkan S2 itu kesempatannya luas. Sekarang tidak tergantung bagaimana perjuangan kita. Di kedokteran ada Mbak Rakil, di kedokteran ya mereka hanya bayar satu bulannya 400.000 meskipun di kedokteran, karena memang kita dampingi untuk mendapatkan itu. Anaknya orang mampu, anaknya orang tidak mampu, bapaknya mengayuh becak, tapi anaknya sudah kita bantu aja mendapatkan. Karena investasi pendidikan ini menurut saya bisa meningkatkan taraf kehidupan.
putrinya jadi dokter, akhirnya bisa mengangkat perekonomian orang tuanya. Nah ini anak-anak kalau maaf yang putri itu biasanya juga kepeduliannya pada keluarga tinggi. Mereka dapat beasiswa seperti 700 untuk living cost, itu masih bisa membantu membayar SPP adik-adiknya, ngirim ke rumahnya untuk bayar SPP. Jadi waktu ketemu kami sambil nangis-nangis, kalian jangan kos, kalian yang muslim ya, kalian tinggal saja di pesantren yang ada di sekitar kampus ya. Itu nanti kalau tidak mampu biasanya juga pengasuh pondoknya tidak tidak ada iuran untuk listrik dan lain sebagainya yang harus dibayar. Malah mereka kadang-kadang juga diberikan makan gratis ya dari pesantren kalau memang dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Kalau anak-anak yang baru selesai kemudian bisa bermanfaat bagi keluarga, minimal bagi dirinya sendiri sudah mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Saya kira itu teman-teman media, Mas, Mbak dari influencer yang hari ini bisa hadir. Ini suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kegiatan yang lain. Mulai besok saya konsolidasi internal partai di 33 kecamatan. Besok Ngantang, Kasembor, Ngantang, Pujon, 3 kecamatan. Jadi sampai Agustus itu harus sudah selesai untuk konsolidasi internal dan tokoh masyarakat di kecamatan masing-masing ya. Kami tidak bersama dengan Pak Sanusi karena Pak Sanusi juga giatnya juga luar biasa. Tetapi di beberapa tempat beliau minta supaya saya bisa mendampingi. Jadi jadwal akan kami sesuaikan. Mungkin yang kegiatan malam saya bisa bergabung dengan beliau untuk supaya masyarakat segera tahu bahwa insya Allah pasangan Sanusi Latifah ya, yang sudah beredar apa Mas singkatannya salah ya, sudah beredar yang singkatannya salah itu insya Allah sudah mulai akan berjuang untuk sampai pada tanggal 27 November yang akan datang. Dan karena pendaftaran nanti dibuka mulai tanggal 27 sampai dengan 29, nanti kita masih akan cari mungkin hari waktunya tanggal 26 kita akan tanggal 28 kita akan mendaftar. Namun sebelum kita mendaftar akan ada deklarasi bersama-sama dengan semua partai yang mengusung, partai pengusung dan partai pendukung gitu ya. Kalau yang pengusung itu kan yang punya kursi di parlemen, yang belum punya kursi di parlemen, partai pendukung nanti juga akan kita undang bersama-sama untuk deklarasi sebelum pendaftaran resmi ke KPU. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Haja. Sebelumnya informasi untuk kendaraan Chevrolet dengan plat nomor N518 mohon bantuannya untuk dipindahkan karena pemilik rumahnya ini sangat bermanfaat sekali untuk kami Ibu, dan program-programnya sangat menginspirasi sekali ya, tentunya untuk Gen Z yang di tahun-tahun ini itu sangat butuh inspirasi dari ibunya di masa-masa yang lalu ibu-ibu ya, dengan program-program dan kegiatannya yang sangat bermanfaat. Untuk acara selanjutnya teman-teman media dan influencer adalah acara berdialog khusus dengan ibu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin sharing apa yang mau disampaikan dengan ibu, mau dari rekan media atau influencer. Mungkin bisa bergantian dari teman media atau influencer. Monggo. Terima kasih untuk saya, perkenalkan saya Oki dari Times.com.
Bu Latifah menanggapi ini kan Pak Sanusi dan Bu Latifah dengan singkatan salah ini berpotensi kuat untuk menjadi calon tunggal, dan ketika calon tunggal akan berpotensi juga akan melawan kubu kosong dari kota kosong. Bagaimana tanggapan Ibu ketika ada statement bahwa ketika kondisi seperti itu berarti demokrasi di Kabupaten Malang ini lemah? Bagaimana Bu Latifah selaku politisi senior PKB menanggapi pernyataan seperti itu? Terima kasih Bu. Sekalian, izin bunyi, saya Amin dari Times Indonesia. Amin, Times Indonesia. Saya simpel, Bu. Pasangannya memang Sanusi Latifah, disana salah. Kenapa Ibu tidak di N1-nya? Ini mungkin diperjelas ini. Apakah nanti N1 atau N2? Kita berharap sih di N1-nya ini kayaknya. Satu itu, yang kedua, kira-kira kalau kemarin kan Ibu sudah maju ya, di 2020 sudah mencanangkan beberapa program atau misi yang akan dicoba diwujudkan. Apakah itu akan dituntaskan juga ketika nanti insya Allah terpilih dan menang Pilkada 2024 ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya paling. Soalnya pertanyaan teman-teman media ini kan luar biasa. Monggo sambil dimakan nanti dingin nggak enak. Santai monggo. Monggo yang sudah selesai pesanannya dimakan. Kemudian Pak Ketua Des Pilkada menyampaikan pokoknya dasarnya ketum pesan kepada kami dasar penetapannya bupati atau wakil bupati itu berdasarkan hasil survei. Survei sudah diadakan 2 kali, namun posisi petahana memang masih tertinggi, sehingga kita realistis kita mengambil posisi di N2. Karena untuk calon-calon wakil bupati itu saya yang tertinggi, sehingga kalau dipasangkan petahana dengan saya itu hasilnya akan lebih dari 68%. Itu kami belum kerja, yang sudah keliling kan petahana karena masih menjabat. Kami belum kerja. Insya Allah nanti kalau mulai besok saya sudah setap di lapangan itu akan menambah tingkat keterpilihan dari yang hasil survei kemarin dirilis itu insya Allah ya di atas 70%-an lah. Oleh karena itu kami berharap kepada teman-teman media juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa lawan bumbung kosong itu sebetulnya bukan hasil rekayasa, tetapi realitas politik yang kita hadapi saat ini. Sekaligus menjawab Mas Amin, rekom yang sudah saya terima kemarin dari Ketua Des Pilkada Pak Halim Iskandar itu saya sebagai wakil bupati atau N2. Bagi saya itu tidak masalah, karena niat saya itu kan berkhidmat, mengabdi. Posisi itu tidak penting. Kemarin di depan Pak Halim, di depan Ketua Des Pilkada Pak Halim Iskandar juga sudah ada agreement antara calon bupati dan calon wakil bupati untuk memberikan beberapa tugas, fungsi dan kewenangan, terutama yang saya minta adalah terkait dengan pendidikan. Jadi ada 4 poin, samping yang ada perundangan ya, ada 4 poin. Yang pertama pendidikan, yang kedua pemberdayaan, yang ketiga sosial, dan yang keempat keagamaan. Itu yang akan dimanfaatkan kepada saya selaku wakil bupati. Jadi mohon doanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy dari jatimid.com. Yang mau saya tanya, selain tadi yang Ibu bilang dari survei, sebetulnya apa sih Bu pertimbangannya PKB sendiri menurunkan Rekom yang Ibu tahu pertimbangannya apa? Terus soalnya banyak yang berspekulasi bahwa Rekom itu turun justru sebetulnya pengen menciptakan lumbung kosong itu terjadi. Gimana Bu?
Makasih Mas Wendy. Sejauh yang saya tahu, Mas, tidak ada yang mengarah ke sana. Tidak ada upaya-upaya untuk menciptakan bumbung kosong ya. Jadi kalau di lapangan terjadi seperti itu ya, ada isu-isu seperti itu, ya kalau saya jawab saja itu tidak benar ya. Kalau dari sisi DPP PKB ya Mas ya. Bukan mencuri start ya. Karena ini waktunya sudah tidak mungkin lagi kita untuk berlama-lama. Tanggal 27 itu sudah pembukaan ya. Kalau kita saling mengunci. Jadi kita tidak segera mengeluarkan rekom, masih menunggu ini. Kapan lagi kita tidak bisa bekerja dan bergerak sesuai dengan yang kita rencanakan. Nanti waktunya akan semakin pendek. 27 Agustus ke tanggal 27 November itu hanya 3 bulan. Saya kemarin 2020 itu kerja 4 bulan, dapat 42%-an ya, atau 491.000 sekian. Saya hanya kalah 3% dengan Sandi ya. Waktu itu kan kita laduk kalah 3% dengan Sandi dan suara rusak 5%. Itu semua sudah saya kira media semuanya sudah tahu. Ya. Oke, termasuk ada godaan memang. Sudah ada pemberitahuan bahwa dan saya sudah menerima N2, ya, saya sudah menerima N2 dan godaan. Saya ditawari untuk jadi bupati. Ya, untuk N1, waduh, ini biasa orang kalau mau nikah sudah dilamar itu ono mana sing ngelamar sing koyok luwih ganteng gitu ya. Jadi ya agak bingung juga. Terus saya sudah komitmen menerima itu ya sudah kita jalan itu, mudah-mudahan itu yang terbaik saya gitu. Iya Bu, satu lagi saya Bu dari Harian Bangsa. Dengan turunnya rekom dari PKB, ini kan sudah yakin bahwa tinggal menunggu pendaftaran. Tapi satu lagi, apakah memang yakin betul bahwa rekom PDIP itu ke Abbas Sanusi? Artinya sampai hari ini pun juga belum ada tanda-tanda, tapi yakinnya kan seolah-olah sudah pasti bahwa rekom PDIP ke Abbas Sanusi. Itu aja. Terima kasih Mas Dudung. Saya itu selalu husnudon ya Mas ya. Saya kan sudah membaca rilisnya Mbak Untari, kemudian Pak Didik Ketua DPC PKB dan Pak Didik sudah telepon bahwa hasil rapat pleno di DPP PKB sudah sepakat menggandengkan ya Pak Sanusi N1 dan saya N2 direkom oleh PDIP. Jadi saya dasarnya husnudon saja. Kalau di kemudian hari ada konstelasi politik kemudian ada perubahan, saya tidak masalah. Bismillah saja saya. Karena Golkar sudah pasti. Golkar itu sejak mendengar saya sudah mulai di media, sudah mulai pasang baliho, pasang banner, Golkar sudah putusan orang untuk menemui saya, siap mendukung saya baik N1 maupun N2. Dan kemarin sudah sudah direalisasikan, saya diminta untuk bertemu dengan Pak Ketua DPP Golkar. Kami dengan Kabupaten Pasuruan, dengan beberapa kabupaten di Jawa Timur ketemu Pak Doni. Mas Dudung gitu ya, saya husnudon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyai mohon maaf Bunyai, ini satu saja yang saya tanyakan. Kalau seandainya Bunyai nanti terpilih menjadi wakil bupati, terus ini sementara rumor-rumor untuk pemekaran wilayah, nah ini Bu ya, sementara ini Bu ya, kira-kira kalau menurut Ibu, kalau pemekaran wilayah itu bisa segera tetapi atau gimana pun nanti mungkin kalau Ibu sudah menjadi wakil bupati untuk mewakili Malang Utara. Begitu, Bunyai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Eyang David ya. Kalau moratorium itu sudah dicabut, insya Allah akan kami perjuangkan.
karena memang sudah terlalu krodit ya. Pemerintah pusat sendiri sudah merencanakan ada pemekaran provinsi ya, termasuk provinsi Jawa Timur ini juga akan ada pemekaran, apalagi kalau hanya kabupaten ya, kan lebih simpel prosesnya daripada provinsi. Itu pemerintah pusat sendiri sudah mewacanakan dan kami akan mengikuti, dan insya Allah akan kami perjuangkan. Singosari ini berapa? DPT-nya saja 100 lebih, penduduk 100.000 lebih DPT-nya saja. Terus penduduknya berapa? 134 katanya DPT-nya. Ini jatah pembagian beras gratis kan paling akeh Singosari. Oke Pak, oke Pak David gini. Kalau ada bansos ya paling akeh. Nanti Pak David bagian koordinator nanti. Saya tidak lupa Pak David, teman-teman itu ya, biar kami tidak lupa. Yang lain? Ya, cukup ya. Yang lain? Siapa lagi Mas? Ya. Sudah cukup? Nanti Pak Yulianto testimoni yang mendampingi saya untuk mengatur program-program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas undangannya pada malam hari ini. Sebelumnya saya Dr. Raginda, saya merupakan Ketua Sister Solidaritas Malang Raya dan juga aktif di media sosial Ibu. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya terkait programnya Ibu terkait pendidikan. Sebenarnya saya punya dua sahabat dan dua-duanya adalah penerima bidik misi dan saat ini sudah menjadi dokter. Yang satu sudah melanjutkan menjadi dokter spesialis anak dan yang satu lanjut menjadi sekolah di Amerika Ibu. Jadi saya mewakili sahabat saya mengucapkan terima kasih karena program yang Ibu dukung sangat luar biasa memajukan Indonesia melalui kesehatan seperti itu. Dan Ibu mungkin pada kesempatan kali ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mungkin sedikit masukan saja Ibu. Jadi memang kemarin saya sempat rujukan di Kabupaten Malang. Jadi memang karena background saya di kesehatan, saya sempat mengadakan pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis di Kabupaten Malang. Mungkin untuk kedepannya Ibu saya titik saja terkait akses kesehatan di masyarakat di Kabupaten Malang. Maksudnya saya paham Kabupaten Malang itu sangat luas, jadi memang ada beberapa titik yang untuk sejauh ini belum bisa mencapai fasilitas kesehatan dengan baik, seperti itu aja Ibu. Terus jadi memang pemerataan fasilitas kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Malang gitu aja Ibu. Lalu juga masukan dari teman-teman musisi, influencer di Kabupaten Malang, mungkin harapan kami ya Ibu ya untuk kedepannya dari program-program pemerintahan di Kabupaten Malang bisa aktif untuk mengikutsertakan teman-teman generasi muda dari influencer, Gen Z seperti itu. Mungkin ada rumah seni atau bagaimana nanti monggo seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dokter. Pendidikan kesehatan itu kebutuhan dasar ya, yang harus kita perjuangkan. Kalau pendidikan itu undang-undangnya 20% angka APBN maupun APBD untuk keperluan pendidikan. Kesehatan dulu 5%. Kemudian sekarang dirubah, dihapus, tidak ada minimal ya, minimal untuk anggaran baik APBN maupun APBD. Sebetulnya fraksi Kebangkitan Bangsa, kita punya pimpinan di Komisi 9, Mbak Nihaya, itu sudah mempertahankan mati-matian untuk minimal 5%. Karena kalau kita tidak tidak ada undang-undang sebagai regulasi yang mengikat, khawatir nanti perhatian terhadap kualitas layanan kesehatan itu semakin menurun. PKB juga selalu memperjuangkan supaya iuran BPJS itu tidak naik, yang kelas 3 ya, yang kemudian kelas-kelas dihapus, itu juga menjadi perjuangan PKB sampai nangis-nangis Mbak Nini, panggilannya Mbak Nihaya, salah satu pimpinan Komisi 9 itu sampai nangis-nangis dan nangis kepada kita dan pimpinan karena gagal untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan tidak dinaikkannya iuran BPJS dan 5% anggaran untuk kesehatan. Tapi saya insya Allah Mbak, karena kesehatan ya, pendidikan kesehatan itu kebutuhan dasar harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi kami insya Allah akan ikut mengawal baik pendidikan maupun kesehatan supaya
sesuai dengan perundangan yang berlaku minimal. Kalau tidak, itu kan namanya kita tidak amanah ya. Terima kasih. Kemudian tentang musisi Mbak ya dan teman-teman Gen Z. Di Komisi 10 itu mitranya salah satunya adalah Kementerian Pariwisata. Ya. Saya pernah mengajar dulu waktu ini yang di Kota Malang kan ada agenda tahunan ya, yang Malang Flower itu ya, yang apa namanya karnaval. Itu pernah kami mintakan dana dari pusat, dari APBN dapat 500 juta waktu itu untuk penyelenggaraan dari Deputi Bu Esti waktu itu membantu kami, dan kami memang punya rencana waktu itu ada agenda tahunan untuk musisi jazz atau apa di tempat-tempat misalnya di Bromo yang karena Bromo itu kan pintunya salah satu BTS itu kan dari Kabupaten Malang ya, Poncokusumo yang mengarah ke Bromo itu kita adakan festival jazz. Kemudian di pantai-pantai yang ada di Malang Selatan kita itu punya kekayaan alam yang luar biasa ya. Ini yang aset pariwisata ini kan tidak bisa habis, beda dengan minyak, beda dengan batu bara, kalau diambil terus kan lama-lama habis, tapi potensi pariwisata itu kan tidak habis. Saya pernah ke Yunani itu mengunjungi pantai Tiga Warna, itu luasan dan keindahannya itu kalah jauh dengan yang kita miliki di Malang Selatan. Cuma kekurangannya kita menjual ya, memasarkannya itu yang kita kekurangan. Nah ini mungkin nanti melalui anak-anak influencer teman-teman Mas ya, untuk menjual destinasi wisata yang kita miliki, kemudian Gen Z itu bisa mendapat menambah devisa negara, karena devisa negara itu sektor pariwisata pada waktu menterinya Pak Arief Yahya kita sudah di peringkat kedua, malah menggeser migas ya. Jadi ini harapan kita, devisa negara dari sektor pariwisata itu insya Allah akan semakin berkembang, terutama Kabupaten Malang yang masih menurut saya meskipun sekarang sudah bagus dikembangkan tapi masih banyak sisi-sisi yang perlu kita maksimalkan dengan baik dan perlu kita jual nanti di Kementerian Pariwisata, mungkin melalui teman-teman Komisi 10 kita minta waktu untuk hearing dengan teman-teman Komisi 10 untuk menjual destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malang. Ada kesempatan-kesempatan seperti itu ya, mungkin nanti teman-teman media, teman-teman influencer nanti kami ajak untuk mendampingi kami untuk presentasi ke Komisi 10 supaya nanti bisa masuk agenda nasional dan kita bisa mendapatkan anggaran dari APBN untuk pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malang. Indonesia itu luar biasa, cuma kadang-kadang harganya masih mahal untuk berkunjung ke mana Papua Barat itu, Raja Ampat itu lebih mahal daripada kalau kita ke Singapura. Pesawatnya saja, belum nanti kalau kita sewa kapal untuk keliling-keliling itu 20 juta. Keliling-keliling. Lalu duit toko nanti ya Pak IDW kan. Kalau saya tidak bertugas ya, mungkin saya tidak sampai ke Raja Ampat, tidak sampai ke hotel Dini Hiwantu yang ada hotel termahal di Indonesia itu ya, tidak sampai sana kalau saya tidak sebagai anggota Komisi 10 kunjungan kerja ke tempat-tempat wisata. Ya syukur saya di Komisi 10 bisa berkunjung kemana-mana, media tidak protes karena itu sebagai tugas dan fungsi kami sebagai anggota Komisi 10. Ini ada usulan konser NDE ya. Kalau bisa untuk kampanye, sebelum selesai masa kampanye ya. Di luar apa di tengah? Tengah kan ke Panjen ya Mas ya. Ibu kota Kabupaten Malang kan ke Panjen. NDE tiap hari saya ditunjukkan. Ini loh Bu NDE Bu, ini loh Bu NDE. Piro nek nanggapiku saya. Nggak mahal kok. Larang di Mbak Habib saya. Ya. Nah ya Pak Bobi, saya tanya mahal mana sama Habib saya. Katanya Habib saya sudah sering. Nggih, matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Berita Bangsa. Satu yang ingin jadi pertanyaan masyarakat Kabupaten Malang. Kita ini tempat wisatanya kan banyak, termasuk kemarin beberapa tempat itu yang jadi desa wisata kita masuk 50 besar. Cuma yang jadi pertanyaan kita ini, kapan Kabupaten Malang ini bisa punya alun-alun, Bu? Itu aja sih, Bu. Ya, nanti kita lihat ya, Pak. Master plan-nya Kabupaten Malang. Pokoknya usulnya Kabupaten Malang dua alun-alun kan gitu, Pak ya. Banyak tinggalnya di mana? Iya. Oh, Dampe. Ya, kalau kepingin kelam ya. Saya itu dulu sudah dengan Bu Yanti yang punya Hotel Sahid itu ya. Kebetulan satu komisi. Kalau semana-mana kita sering ke luar negeri itu biar kita dapat susuan banyak, bisa beli oleh-oleh. Kalau ke luar negeri satu hotel 2 kamar biasa. Satu kamar 2 orang ya. Nah, sering kita berdua dengan Bu Yanti yang punya Hotel Sahid. Itu punya rasan-rasan kepingin investasi di Kabupaten Malang. Nah, mungkin kalau saya sebagai wakil bupati nanti kita datangi lagi supaya investasi hotel di Kabupaten Malang. Investor Hotel Aston. Kita kan di Kabupaten Malang kan yang masih kurang hotel ya, terutama yang ke arah selatan dan akses jalan ya. Meskipun sekarang sudah bagus-bagus, jadi mungkin masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, yang jalan nasional, yang jalan provinsi itu ya. Kita punya anggota DPRD, DPRD provinsi, DPR RI banyak melalui teman-teman itu yang ada di Komisi 5, bisa kita minta bantuan untuk akses jalan dan lain sebagainya, itu kita manfaatkan. Untuk apa kita punya wakil rakyat di sana? Kita punya 8 orang anggota DPR RI dan kita punya fraksi juga di sana ya. Nah, teman-teman fraksi itu kan pasti 11 komisi itu ada semua. Apalagi PKB sekarang meningkat 10 kursi dari 57 menjadi 67. Dulu 27, kemudian saya masuk 2014 menjadi 48, 2019 menjadi 57, sekarang menjadi 67. Ya, ini teman-teman ini juga nanti kita minta bantu untuk membantu saya membangun Kabupaten Malang. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayat dari Info Singosari, influencer. Kalau dulu saya dari media, tapi karena sesuatu hal saya lebih nyaman itu jadi influencer di Singosari. Yang ingin kami curhatkan mungkin ya, lebih ke curhat lagi. Sebetulnya sebagai warga Malang Utara, kenapa kami itu akhirnya berkumpul membuat satu grup untuk segera menginginkan berdirinya Malang Utara itu kenapa? Karena di sini itu, mohon maaf, secara suara kita itu maksimal, insya Allah kalau untuk Kabupaten Malang. Tapi untuk fasilitas kita merasa minim ya Mas ya. Nah, ini mungkin kalau punya Latifah nanti kira-kira apa yang akan yang tadi disampaikan akan diperjuangkan itu kira-kira berupa apa? Kalau misalnya ya namanya kita nggak ingin gagal gitu, ada kegagalan lagi, karena saya dulu juga sudah mendengar dari N2 juga akan memperjuangkan Malang Utara. Kalau semua fasilitas dalam lingkar selatan itu selesai, kita akan ke utara, akan segera mendengarkan aspirasi warga DMAD di Malang Utara. Dan yang kami inginkan ya Malang Utara terjadi pemekaran di sini. Nah, minimal kalau memang itu gagal, mungkin fasilitas yang kami dengarkan dari rekan-rekan di sini itu ya nggak jauh-jauh kayak Malang Kota, kayak Batu sama Malang daerah selatan. Minimal ada stadion misalnya seperti itu. Kalau tadi ada yang usulan alun-alun, kalau di Malang Utara stadion itu enggak ada, karena di sini
ya untuk karena hafal aja sudah per desa, nggak ada per kecamatan. Karena misalnya Singosari sama Lawang buat acara semacam itu sudah macet jalur antara Malang Surabaya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Dayat, seperti tadi yang saya sampaikan tentang pemekaran. Kalau regulasinya moratorium sudah dicabut, insya Allah akan kami perjuangkan ya. Nanti realisasinya kapan itu kan tetap kita harus memperjuangkan. Yang kedua tentang fasilitas, kita akan melihat juga kembali lagi kan ke anggaran. Kalau anggaran memang memungkinkan ya, untuk pemenuhan fasilitas yang diinginkan oleh teman-teman dari Malang Utara, tetap akan kita perjuangkan. Intinya pemerataan pembangunan ya itu harus merata se Kabupaten Malang, tidak hanya Malang Selatan, Malang Timur, Malang Barat atau Malang Utara, tetapi harus merata dinikmati, baik itu fasilitas kesejahteraan maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Kalau saya ya, investasi paling berharga, yang paling mahal menurut saya adalah investasi pendidikan. Karena sumber daya manusia ini harus benar-benar disiapkan dengan baik untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Dulu waktu saya masih awal-awal kuliah di IKIP Malang itu banyak mahasiswa dari luar negeri kuliah di IKIP, kuliah di Brawijaya. Tetapi kemudian sekarang kan terbalik, mahasiswa Indonesia S2, S3 banyak yang mengambil ke Malaysia. Mereka meskipun ada dari Malaysia, dari negara-negara tetangga yang belajar ke Indonesia, ada pertukaran pelajar, ada pertukaran mahasiswa. Tetapi banyak malah ada beberapa dosen itu yang melanjutkan S2-nya ke Malaysia, S3 ke Malaysia dengan mendapatkan beasiswa. Ini kan berarti di sana lompatan untuk pembangunan SDM-nya lebih tinggi daripada yang ada di Indonesia, mungkin dari anggaran dan fasilitas-fasilitas yang lain. Kalau sumber daya manusianya bagus, insya Allah pembangunan ini akan cepat bisa terrealisasikan. Yang lain? Mas Udin? Oh iya. Mas Amin nambah Mas Amin. Iya. Foto candi. Oh iya. Udah Rumi. Makan dulu. Iya. Yang belum makan silakan makan. Pakai closing statement ya. Iya, Bu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman influencer, Mbak Rakil, Mbak Amel yang bersedia untuk mendampingi saya bertemu dengan teman-teman, Bu Sisil, kemudian aku lola nih Mas Nixon, ini yang sudah pernah sama Cak Imin ya. Kuliner di Sate Bang Saleh ya Mas Nixon, terima kasih kehadirannya. Saya minta tolong kepada teman-teman influencer, teman-teman media nanti ya kesempatan ini perkenankan saya untuk melamar, untuk mendampingi saya selama saya menjabat sebagai wakil bupati di Kabupaten Malang, untuk menjembatani juga komunikasi saya dengan anak-anak Gen Z ya, karena kan ada kesenjangan ya kalau dengan saya, maka mas-mas influencer ini sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, karena nanti pemimpin ya, nanti pada saatnya itu kan akan menggantikan kami sekarang ya, pemimpin Kabupaten Malang, bahkan pemimpin Jawa Timur, pemimpin Indonesia yang akan datang. Itu harus kita siapkan dengan baik apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan supaya tidak putus ya. Kalau kami ini kan dulu masih ikut upacara ya, ikut hormat bendera ya, mungkin adik-adik juga, tapi kan ini karena sudah terlalu jauh, jadi untuk menginternalisasi nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa itu mungkin sudah tidak seperti yang tersampaikan kepada generasi saya
dan generasi panjenengan semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Pak Yulia, Yai, matur nuwun. Badhe maringi sesuatu Yai. Monggo. Ini Kiai juga budayawan dari Malang Utara. Oh, Ketua Les Bumi Singosari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Nyai Latifah Sohib yang sangat saya muliakan, saya perhati, semua simpatisan, semua daripada pengiring pangombyong mangayu bagyo, ahlan assalamualaikum. Umi yang telah datang di Singhasari, puncak kerajaan daripada Sintorken Wijining Ratu sak tanah bulu Jawa sak Indonesia. Moga-moga Umi dadi ratu temenan. Moga-moga Umi dadi ratu temenan. Umi dadi ratu temenan. Hadirin semua Allah Subhanahu wa taala, Umi sudah deklarasi, kita semua mengamini. Semua tidak bisa tepuk dengan tangan satu, alias tepuk dengan tangan dua. Umi yang punya program kita mendukung. Umi yang punya program yang mendukung, saestu kita kawal, kita mengawal, kita mengiringkan sampai beliau nanti betul-betul bisa menerima mandat, melaksanakan mandat, khususnya dari wilayah utara Malang yang dari Singhasari. Mangayu Bagyo Umi dari Singhasari, saya juga Pondok Gentong dan Les Bumi mengucapkan terima kasih. Umi disalah Deusari, salah Sanusi Latifah, Sanusi Latifah, Sanusi Latifah, salah berarti diseleh. Umi berarti seleh di wilayah Malang, khususnya sekarang sudah kulon wonten Gapura Agung Singosari. Moga-moga kabul doa dari Mekah. Umi kabul. Tepuk tangan yang meriah saudara tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi Allah ngijabahi Gusti ngridani Umi yang ada di Malang Raya, termasuk sing badhe ngomong kula langsung titik Umi di bidang pendidikan, khususnya pondok pesantren diperhatikan. Kita tidak meragukan beliau juga bidangnya di dalam pondok, merupakan cucu pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Sekali lagi tepuk tangan untuk Umi Latifah bertas salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Engko lek Singosari Malang engko wis Umi lega di sini, umpama wong mendapatkan status taraf hidup sudah diambang kebahagiaan, diambang kemakmuran. Arso madangi jagat tuk mumuk aneh, wis kate madangi jagat, wis sudah kelihatan, sudah seleret seperti benang merah di ufuk timur. Sapuncak engokir berbapa bang sumirat, sudah mulai kelihatan indah di ufuk di pucuk gunung. Tinggal kita semua yang ada di bawahnya. Arso madangi pucuk gunung berbapa bang sumirat, keneng soroteng suryo mekolan gunung. Umi datang ke Singosari seperti membawa angin segar, pemandangan yang indah, mengindahi kita semua keluarga besar Malang, khususnya Singosari pada usianya. Tepuk tangan untuk Singosari. Alhamdulillah alamin. Gusti kijabami matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan media dan influencer yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Untuk yang selanjutnya closing yaitu berfoto bersama di candi. Gitu. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala mungkin ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.